Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riung. Tapi bukan ruang yang sebut satu lagi ya. Ya, kan karena ada ruang tamu, jadi muncul ruang-ruang yang lain gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ya ngasilin dan bermanfaat untuk masyarakat gitu. Amin, amin. Nah, tadi setelah di segmen 1, di penghujung segmen 1 katanya masih ada survei untuk pesantren atau apa sih? Panti, ya Allah. Maaf ya Kang, ngeblank. Jadi masih ada survei. Nah, untuk saat ini yang sudah disupport oleh gerakan infak beras ada berapa pesantren dan panti? Bismillah. Jadi kalau kita bulan November ini mulai dari 10 pesantren. 10 pesantren. November 10 pesantren. Desember kita sudah di 29 pesantren. Kemudian Januari alhamdulillah di 39 pesantren. Februari ini kita targetkan di 50 pesantren. 50 Jadi insya Allah Februari ini kita tembus di angka 5 ton Kang. 5 ton beras yang didistribusikan setiap bulan. Mudah-mudahan istiqomah. Amin, amin, amin. Dan untuk donasinya tuh kebanyakan dari siapa aja dari dan mana? Ya dari mana, dan biasanya kan bisa dilihat tuh apa sih domisilinya di Sukabumi kah atau banyak dari luar kota juga atau bagaimana? Kalau kita alhamdulillah kita ini banyak dari orang Sukabumi ya. Jadi Sukabumi. Alhamdulillah kita ngerasa di Sukabumi ini orangnya baik-baik. Terbukti dompet hilang pun di Sukabumi Facebook ketemu, di mana ketemu, bisa di mana gitu kan, banyak yang ketemu. Jadi emang baik-baik lah gitu. Masih banyak orang baik. Banyak orang baik Sukabumi, dan ternyata banyak loh kita ini yang kemudian bisa berdonasi meskipun hanya 25.000 sebulan gitu kan. Ternyata 25.000 kan sedikit, tapi kalau banyak orang itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Nah, makanya kita ini dari donasi, kebanyakan orang Sukabumi, kebanyakan juga teman-teman kita juga, kebanyakan relawan juga itu yang donasi juga gitu. Jadi dengan seru itu kita kumpulin uang gitu ya dari masyarakat, dan alhamdulillah kalau donatur sih ya ratusan lah, belum ribuan. Ratusan belum ribuan. Jadi kita terus dikuatkan terus lah, kita ambil terus donatur dari yang lain. Alhamdulillah juga nih Sukabumi TV sudah bantu kita di sini. Kita doakan makin berkah ya. Amin, makin berkah Sukabumi TV. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa bersaing dengan Trans TV lagi. Amin. 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 Kan namanya doa ya. Doa mah. Jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Insya Allah nanti. Insya Allah. Dari sini banyak ini. Ya, banyak artis-artis ya. Amin. Artis lokal ya. Lokal dulu. Lokal berkualitas. Lokal berkualitas. Ya. Gitu. Pokoknya lokal pride. Lokal pride. Nah, untuk donasi sendiri biasanya per bulan disalurkan saat kapan? Donasinya disalurkan di Jumat terakhir. Jadi Jumat terakhir Jumat terakhir di akhir bulan. Jadi kalau ada kalender tuh, misalnya Februari. Nah, di Jumat terakhirnya tanggal berapa? Nah, itu kita biasanya didistribusikan. Distribusikan biasanya kumpul di sekitar Taman Cikondang ya. Taman Cikondang, karena sekarang masih baru 1 chapter. Paling jauh kita di pelabuhan. Paling jauh pelabuhan di daerah Cijarian. Nah, terus sama Surade di daerah Ciracap. Terus kalau ke daerah sana paling jauh masih ke Selajambe. Selajambe, terus Sukaraja dan sebagainya. Jadi masih bisa kita cover dari sini. Paling yang jauh-jauh kita transfer atau kita inilah gitu. Nah, terus jadi di hari ini kemudian kumpul di tempat kita gitu ya, di depan Taman Cikondang. Ada sekretariat infak beras, kumpul di sana. Nanti di fanpage kita, di Instagram kita suka ada undangan, silakan untuk ikut. Siapapun boleh ikut, karena kita ini mau nyumbang uang boleh. Kang, saya nggak punya uang, tapi pengen beras gitu, uang bisa disalahgunakan gitu ya. Mangga bawa berasnya ke kita. Asal jangan 1-2 kilo gitu. Maksudnya udah 25 kilo kita ini, karena kita terutama nggak jual beras gitu. Jadi udah 25 kilo mangga diserahkan ke kita gitu. Atau yang lain, Kang saya punya tenaga, mangga tenaganya silakan untuk
kita bantu untuk manggul beras ke pondok pesantren. Rasakanlah bagaimana meskipun kita pahit saat ini, meskipun kita banyak kesulitan saat ini, meskipun kita ini banyak sekali kepusingan hidup gitu ya, maka pastikan ketika datang ke pesantren, apa yang kita rasakan saat ini nggak ada apa-apanya dengan mereka yang ada di sana gitu. Karena bisa dibayangin bagaimana ketika di sana ini situasinya itu situasi yang apa ya, kita mah bersyukur gitu bisa makan rutin, makannya enak. Nah, kalau kesana itu makan yang kadang-kadang pakai nampan gitu, pakai apa lauknya seadanya. Bahkan saya pernah lihat ada lauknya itu ubi apa kayak siapa ya? Ubi bakar itu kayak apa sih? Kayak celembu gitu ya. Nah, jadi ubi itu dijadikan sebagai lauknya nasi. Nah, bayangin. Lauknya nasi dan menurut saya luar biasa nih gitu. Luar biasa, sesuatu yang masalah kita apa sih? Paling masalahnya pertama kita ini paling jodoh. Paling masalah pekerjaan. Paling masalah jualan sepi, paling masalah kita nggak punya pekerjaan gitu kan. Tapi kan kita masih sehat, masih apa gitu, masih makan enak gitu kan. Ke orang tua tinggal minta gitu kan, mau jajan tinggal jajan, nongkrong tinggal nongkrong. Nah ketika kesana itu gimana ya, mau nongkrong juga kayaknya nggak juga. Nah terus kemudian lihat makannya aja seperti itu, bukan berarti kita merendahkan, bukan. Tapi sebenarnya mereka itu orang-orang yang bukan layak dibantu ya, mereka itu ya mereka bisa bersyukur dengan kondisi yang ada gitu loh. Buktinya mereka hafalannya nambah, ngaji kitab kuningnya bagus, rajin, kemudian sholatnya bagus dan sebagainya. Nah, kita yang kemudian Allah berikan lebih, Allah berikan banyak, kita kadang-kadang merasa kok duit kita kurang ya, kok tanggal 20 saldo sudah minta maaf gitu ya. Nah mereka nih teh maaf gitu ya. Nggak ada saldonya. Ini kan luar biasa, kita harusnya bersyukur, oh ternyata dari balik kesulitan kita ada sesuatu yang memang mereka tuh bisa bersyukur dengan kondisi yang ada. Nah itu yang kita rasakan, sesuatu banget lah gitu. Jadi kita ngerasa kita ini bisa bermanfaat. Karena kalau nggak seperti itu kan mau gimana coba? Paling kita ini kan manusia sudah jelas ya. Misalnya saya gitu kan. Saya ini paling sampai usia 30 ya. Usia 30 misalnya udah nikah tuh, udah nikah. 30 ke atas belum nikah berarti dalam tanda petik ya. Dipermasalahkan gitu ya. Misalnya gitu ya. Mudah-mudahan 30 ke atas pada nikah semua. Amin. Udah 30 ke atas biasanya pertanyaannya ente utang sabaraha gitu. Utang sabaraha. Jadi sekarang mudah-mudahan ya kita usia 40-an teh utang berapa? Nah, utang berapa? 40-an utang berapa? Mudah-mudahan nanti mah jangan enggak punya utang. Kalau udah usia 50 ditanyana siapa yang udah meninggal ya? Teman kita saya udah meninggal. Nah, gitu. Saya udah meninggal, itu 50. Kalau 60 ke atas, pertanyaannya siapa yang masih hidup ya? Oh, sini masih hidup. Nah, kalau udah 70 ke atas, kamu siapa? Karena lupa, karena pikun. Jadi kan gitu-gitu aja gitu. Maksudnya hidup tuh ya sudah tahu. Hidup tuh nggak akan 100 tahunan lebih lah gitu. Udah tahu, tinggal bagaimana kita punya sebuah legacy, kita punya sebuah sesuatu yang gue banget nih. Kalau kita meninggal tuh ada sesuatu yang bisa kita turunkan, bisa kita wariskan, kebermanfaatan. Kayak ruang apa sih? Ruang tamu ini kan bermanfaat nih. Ada gerakan infak beras. Kita silakan kalau nanti donasi ke sini ya. Itu kan sebuah apa ya? Sebuah sesuatu yang bermanfaat gitu sehingga yang harus dikuatkan bahwa bagaimanapun juga uang itu bisa habis. Tapi keberkahan itu yang kemudian harus kita rasakan bahwa dengan keberkahan itu banyak hal yang membuat kita ini bisa bersyukur atas apapun kan. Seperti itu. Waduh, sangat menyentuh. Sangat menyentuh sekali. Jangan terlalu memuji. Biasa. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman di rumah juga termotivasi untuk ikut bantu teman-teman yang di pesantren atau panti asuhan gitu. Jadi lupa diingetin kalau misalkan kalian mau kepo nih apa sih biasanya open donasi di sosmed ya? Di sosmed juga. Nah, ada Instagramnya Gerakan Infak Beras Sukabumi. Dan di Facebook juga ya? Di Facebook Gerakan Infak Beras Sukabumi Raya. Nah, kamu bisa dicek dulu. Cek dulu. Jadi ada nomor rekeningnya. Ada nomor rekeningnya ada. Nanti kalian chat aja atau chat DM. aja. Adminnya ada. Masih jomblo. Masih jomblo. Siapa tuh? Ada lah. Ada. Usia 24. Ahwat? Ikhwan. Jadi kalau Ahwat silakan. Ya udah. Di chat aja. Enggak, maksudnya bukan buat saya. Ada yang lain nih. Soalnya belum pada nikah gitu. Amin. Siap. Nah, untuk
tadi tuh ngomongin klasifikasi untuk jadi apa sih? Jadi penerima bantuan, penerima donasi. Itu tuh apa saja yang dipertimbangkan? Penerima bantuan yang jelas pada prinsipnya kita tidak akan menolak siapapun untuk kita jadikan sebagai penerima. Baik itu pesantren maupun panti asuhan tidak akan pernah kita tolak. Kenapa? Karena bagi kita gitu ya, pesantren dan panti itu adalah sebuah aset yang dimana ada pesantren biasanya masyarakat tuh merasa lebih lebih hidup gitu loh, lebih berwarna gitu ya, ada rame-rame, ada apa gitu, ada yang gondrong-gondrong atau ya lebih berwarna lah gitu, itu yang luar biasa. Dan kemudian kalau kita survei ini pasti meskipun itu pesantren kaya, mewah gitu ya, berlimpah, kita pun biasakan untuk hadir masuk ke sana. Meskipun kita hanya memberikan berapa saja, 4 karung atau 5 karung, meskipun santunya 2.000 gitu ya, kita hanya ngasih 5 karung. Tugasnya kita mencari sebagai silaturahim ke pesantren, karena bisa jadi sekarang pesantrennya elit, pesantrennya mewah, gedungnya bagus, satpamnya bagus, tapi bayangkan 20 tahun yang lalu bisa jadi gitu ya, saya pernah dengar curhatan, sekarang iya masuknya 1.300.000, masuknya 22 juta, tapi ketika dulu pernah gajiannya itu 90.000 per bulan. Ustadz itu 90.000 per bulan. Dengan demikian maka jangan lihat saat ini, lihat ketika zaman dulu kira-kira seperti apa perjuangan para pendiri, para ustadz itu yang akan kita luar biasakan gitu. Jadi jangan lihat kita sekarang. Jadi kalau lihat kayak Kang Alex ini orang baik, jangan lihat siapa Kang Alex sekarang, tapi Kang Alex ini akan sampai kemana di masa yang akan datang gitu. Jadi sekarang ya kita masuk. Kalau kemudian ada pesantren yang kemudian kita bantu, ya kita perbandingannya 1 karung 10 orang. 1 karung 10 orang termasuk ustadznya. Kenapa ustadznya? Karena kadang-kadang ustadznya itu mikirin santri, ustadznya nggak dipikir. Nah gitu, kebanyakan gitu, terlalu ikhlas gitu. Makanya terus ustadznya kita hitung 1 karung berbanding 10 orang. Mudah-mudahan nanti bisa 1 banding 5 karung, 1 karung banding 5 orang. Mudah-mudahan kedepannya makin baik. Tapi sekarang masih ini. Masih tahap awal. Masih tahap awal. Doakan terus, semangat. Ya, insya Allah. Jadi insya Allah semoga diberi kelancaran ya. Amin. Dari niat baik teman-teman gerakan infak beras ini. Jadi nanti penyaluran berasnya lebih luas lagi. Lebih banyak juga yang terbantu gitu. Siap. Ya, siap. Nah, kalau misalnya nih, diingatkan lagi untuk teman-teman yang misalkan pengen tahu dan pengen kepo, atau misalkan langsung aja ketik di kolom komentar, nanti di segmen 3 kita tanya langsung ke Ustadz Nur Rahman. Siap. Dapat hadiah nanti dari Kang Lando. Oh. Iya, Kang Lando katanya ada hadiah nanti. Hadiah menarik. Dari Bos Lando. Dari kita hadiahnya beras 1 cangkir. 1 cangkir. Enggak, saya bercanda. Yang tadi bercanda, tapi yang hadiah dari Kang Lando asli. Alhamdulillah. Oke. Semoga dimudahkan rezeki Kang Lando. Amin ya Allah. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan masuk ke segmen 3 dan bahas pertanyaan dari netizen. Siap. Saat lagi.